Oke, hari ini kita akan membahas soal asam basa dan juga soal-soal hidrolisis. Nah, sebelumnya silahkan dihafalkan atau diingat lagi, panggil kembali ingatannya tentang stoikiometri larutan dan asam basa. Oke, ini adalah beberapa rumus yang sering digunakan dan akan digunakan dalam soal latihan 1 dan soal latihan 2. Untuk massa sama dengan mol kali AR, atau biasanya kalau ustazah massa molar berarti mol kali AR. Kalau molaritas molar berarti mol per liter. Mol per liter itu molaritas. Ingat ya, jadi dalam asam basa hidrolisis dan nanti larutan penyangga itu konsentrasi yang digunakan berupa molaritas atau M besar. Yang ketiga ada persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal ini PV-NRT ini sudah dipelajari di kelas 10. Di mana P adalah tekanan, V adalah volume dalam liter, N itu mol, dan R 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ini yang R udah tetap ya. Dan untuk suhu itu adalah Kelvin. Ingat, suhu itu Kelvin, bukan derajat Celcius. Rumus penting yang keempat itu ada rumus pengenceran V1M1 atau M1V1 sama dengan M2V2. Jadi mol sebelum dan mol sesudah pengenceran itu sama. Rumus titrasi. Nah, ini yang kemarin ya, M1V1 kali valensi. Kalau misalnya yang depan mau ditaruh asam, berarti ini adalah valensi asam. M sama dengan M2 kali V2 dan dikali valensi basa. Jadi kalau yang belakang basa, yang depan asam, atau mau dibalik juga boleh, yang penting satu kesatuan. Kalau ini basa berarti basa semua, kalau sini asam berarti asam semua. Oke, untuk asam basa ini ya, untuk H+ itu adalah ini ya, 2, ini untuk asam kuat dan basa kuat. Jadi tinggal molaritasnya berapa dikali valensinya berapa. Untuk mencari tahu konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion hidroksida atau H-. Oke, untuk yang lemah ini ada akar Kamal, atau untuk H+ akar Ka kali Ma asam lemah, atau alfa kali molaritas asam lemah. Ini Al itu maksudnya asam lemah ya. Untuk OH- itu ada Kb kali molaritas basa lemah, atau alfa kali molaritas basa lemah. Dan untuk pH itu menlog H+, dan untuk POH menlog OH-. Nah, jadi kalau basa nanti dicari dulu POH-nya, menlog OH- baru 14 dikurangi POH, itu untuk mencari pH. Dan yang terakhir ada rumusan hidrolisis. Jadi kalau hidrolisis itu ada asam kuat basa lemah, yang kuat asam berarti nanti garam asam. Ini ya, H+ akar Kw per Kb, Kb tetapan basa lemah, kali konsentrasi garam, dan dikali valensi garam. Jadi valensi garam misalnya valensi garam untuk nomor 1 dan nomor 8, ini untuk soal larutan asam basa, nanti bisa dicek sendiri ya di buku. Oke, saya akan mulai dari yang nomor 9. Oke, jika konsentrasi ion H+, dalam larutan adalah 0,02 molar dan log 2 sama dengan 0,3. Kita tulis dulu konsentrasi H+, 0,02 molar. Nah, biar gampang, biar mudah untuk menghitung nanti karena ada log, kita jadikan bentuk baku. 2 kali ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, ada 3 angka. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke. Nah, tadi pH sama dengan menlog H+, tinggal dimasukkan aja. Menlog 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 menlog 2 sama dengan 3 min 0,3. Tadi ya, log 2 sudah diketahui 3 0,3. Oke, hasilnya 2,7 B. Nah, ini untuk yang bertanya
cara menghitung lognya. Min log 2 kali 10 pangkat min 3. Ingat ya, dalam matematika kalau log 10 pangkat n itu sama dengan n. Berarti kalau log 10 pangkat min 3 sama dengan min 3. Jadi coba kita hitung. Min log 2. Nah, untuk soal membuat 4 gram besi 3 sulfat. Ini ya, besi 3 sulfat itu Fe2SO4 3 kali. Dari besi 2 oksida itu Fe2O3 diperlukan larutan asam sulfat H2SO4 sebanyak 0,1 molar. Nah, kita hitung dulu. Berapa mol Fe2SO4 3 kali ini? Tadi dari 4 gram. Ingat ya, massa sama dengan mol kali AR. Jadi kalau mol massa dibagi AR atau MR. Mol sama dengan 4 gram, massanya dibagi MR-nya tadi ya 400, jadi 0,01 mol. Nah, setelah molnya diketahui, kita akan masukkan ke sini. Ini. Kita akan menggunakan cara ini. Mol H2SO4. Ini koefisien H2SO4 3 per koefisien yang diketahui tadi siapa? Fe2SO4 3 kali. Koefisiennya 1 dikali 0,01. Berarti ketemunya 0,03 mol. Atau misal ini koefisien itu sebanding dengan jumlah mol. Jadi ini kalau 1 koefisiennya 1 itu molnya 0,01 mol. Jadi kalau koefisiennya 3 berarti 0,03 mol. Nah, setelah diketahui molnya baru kita cari volume. Nah, tadi kan kita udah tahu nih molaritas, molar berarti mol per liter. Jadi kalau kita mau nyari liternya sama dengan mol per molaritas. Mol per molaritas. Tinggal masukkan angkanya 3, 0,03 Ustazah ganti menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. 0,1 Ustazah ganti menjadi 10 pangkat min 1. Ustazah naikkan menjadi 10 pangkat 1. Sehingga menjadi 0,3 liter. Kalau ini mol, ini molar, berarti volumenya dalam liter. Nah, kita jadikan mililiter dikali 1000 jadi 300 mili. Lanjut. Nomor 12. Sebanyak 10 mili larutan asam asetat dengan Ka 10 pangkat min 5 dan pH 3 dicampurkan dengan 90 mili air. Nah, pencampuran dengan 90 mili air ini disebut dengan pengenceran. Karena ini adalah pH asam lemah, ini ya, karena ada Ka-nya berarti ini adalah asam lemah. Maka akar Ka kali Ma. H plusnya dicari dengan rumus akar Ka kali Ma atau akar kamal. C3 CH3COOH asam asetat pH 3, kita cari dulu H plusnya, berarti H plusnya karena pH 3 10 pangkat min 3 H plusnya. Nah, ini konsentrasi asam. Kita harus cari dulu berapa konsentrasi asam asetatnya. Ini kan konsentrasi ion H+. Nah, kita cari dulu konsentrasi ion asetat. Nah, dengan rumus ini, H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Berarti untuk mencari untuk mencari Ma, kita hilangkan dulu akarnya dengan cara dikuadratkan. Ini ya, dikuadratkan. Sama dengan Ka kali Ma, karena dikuadratkan jadi H plusnya hilang, H plusnya juga dikuadratkan. Nah, berarti untuk mencari Ma sama dengan ini H plus kuadrat. Ini kan mau cari Ma, berarti H plus kuadrat, Ka nya kita pindah ke sini jadi di bawah per Ka. Nah, kita masukkan, ketemu
10 pangkat min 1. Ini ya, 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 5. Ini 10 pangkat min 5 Ustazah naikkan menjadi pangkat 5 karena ini minus, kalau naik jadi plus. 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 5. Min 6 ditambah 5 min 1. 10 pangkat min 1. Lanjut. Rumus pengenceran. Nah, setelah kita ketahui ini molaritas awal CH3COOH-nya sebelum diencerkan 10 pangkat min 1 molar. Berarti kita akan cari M2-nya dengan cara rumus pengenceran. Tinggal masukkan aja V1 10 pangkat min 1 molar, ini ya dari sini, dikali volumenya. Volume sebelum ditambahkan adalah 10 mili. Sama dengan M2 dikali volume setelah dicampurkan. Tadi kan 10 mili asam asetat ditambah 90 mili air. Jadi volume totalnya 100 mili. Nah, didapat M2-nya 1/100 atau 0,01 molar. Kita jadikan bentuk baku menjadi 10 pangkat min 2 molar. Nah, setelah M2-nya ini diketahui, kita akan mencari H+. Untuk mencari pH kita cari dulu H+-nya. H+ larutan yang kedua setelah pengenceran itu akar Ka kali Ma, sama ya sama ini. Akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2. Tinggal masukkan Ka-nya 10 pangkat min 5 dari soal kali 10 pangkat min 2. Ini ya. Nah, 10 pangkat min 7. Karena tidak diizinkan menggunakan kalkulator, kita akan pecah dulu. Menjadi 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 6. Tujuannya untuk mendapatkan pangkat genap. Ini ya, 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min setengah kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 10 pangkat min setengah itu 0,3 kali akar 10 pangkat min 6. Itu berarti 10 pangkat min 6 bagi 2. Berarti 10 pangkat min 3. 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, untuk mencari pH-nya berarti dengan menggunakan min log H+. Tinggal min log 3 kali 10 pangkat min 4 berarti 4 min log 3. Nah, min log 3 itu 0,4, berarti pH-nya 4 minus 0,4. pH-nya 3,5. Jawabannya adalah D. Oke, kan untuk nomor 25. Sejumlah 5,6 liter gas NH3, gas amonia ya. Jadi ada 5,6 liter gas amonia dalam tabung, kemudian selangnya dimasukkan ke dalam air. Gasnya dialirkan sampai volumenya 100 mili. Jadi volume air nanti itu akan naik menjadi 100 mili. Nah, Kb-nya 10 pangkat 5, maka pH-nya, karena ini adalah gas NH3 dan tidak diketahui kondisinya, maka kita misalkan ini berada dalam keadaan ideal. Nah, tadi di awal persamaan gas ideal adalah PV sama dengan nRT, di mana P tekanan, V volume, N mol, R tetapan gas, dan T temperatur atau suhu. Nah, ini ya, R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ini sudah mol tetap atau paten. P-nya 1 atm karena kondisi standar 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Nah, kita cari dulu PV nRT. Kita akan mencari mol, yaitu N ini ya. Kita masukkan angkanya. Berarti N sama dengan N-nya di ruas kanan. Berarti tinggal yang tidak dipakai di ruas kanan dipindah ke kiri, ditaruh bawah atau dibagi. 1 kali 5,6, 5,6. Karena tadi ATM-nya udah dicoret ya. Dibagi ini ruas kanan 0,082 kali 273. Ketemu N-nya 0,255 mol atau kita bulatkan menjadi 0,26 mol.
Setelah itu kita cari molaritasnya, molaritas larutan yang sudah dimasuki NH3. Molaritas itu molar, berarti mol per liter. 0,26 mol per 0,1 liter. Ini ya, 100 mili dijadikan liter menjadi 0,1 liter dibagi 1000. Ketemunya 2,6 molar. Setelah itu kita baru bisa mencari OH- dengan rumus akar Kb kali Mp, karena tadi ini adalah basa lemah NH3, ada Kb-nya. Kita masukkan angkanya. 10 pangkat min 5 kali 2,6. 10 pangkat min 5 tadi A-nya ya. 2,6 itu molaritas basa lemahnya. Nah, agar gampang menghitungnya, ini satu angka di belakang koma, komanya usah hilangkan dan pangkatnya usah tambah. 10 pangkat min 6 kali 26. 10 pangkat min 3 kali akar 26 itu 5,1. 5,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, POH itu 3 min log H plus, OH minus, 3 min log OH minus 3, POH itu min log OH minus, jadi min log 5,1 kali 10 pangkat min 3, ini tinggal 3-nya turun, min log 5,1. Nah, untuk mencari pH berarti 14 dikurangi POH, 14 dikurangi 3 min log 5,1. 14 kurangi 3, 11 ditambah min log 5, berarti plus log 5. Jawabannya E. Untuk soal selanjutnya, nah ini sudah memasuki soal hidrolisis nomor 11. Ini soalnya soal hidrolisis ya. Untuk mendapatkan larutan dengan pH 5 min log 2, ini pH-nya 5 min log 2 ya, ini kita tulis pH sama dengan 5 min log 2. Dengan tetapan kesetimbangan basa lemah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Massa NH4Br yang harus dilarutkan dalam 500 ml larutan adalah, nah ini kita cari dulu H plusnya. Tadi sudah diketahui pH sama dengan 5 min log 2, berarti konsentrasi H plus sama dengan 2 kali log 5. Tadi tinggal ini 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, sehingga kita bisa cari konsentrasi garam dengan rumus ini. Rumus hidrolisis. Dimana karena ini tadi NH4Br ya, NH4Br berarti dari asam lemah, basa lemah NH4OH dan asam kuat HBr, berarti ini bersifat asam, maka yang kita pakai adalah H plus. H plus sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam. Kita masukkan H plusnya 2 kali 10 pangkat min 5, KW selalu 10 pangkat min 14, KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, dan dikali konsentrasi garam, kali valensi 1 ya ini. Tinggal masukkan, ketemu rumus konsentrasi garamnya 7,2 kali 10 pangkat min 1 molar. Ini adalah konsentrasi NH4Br. Nah, kita cari dulu molnya dari konsentrasi ini. Mol sama dengan molaritas kali volume. Nah, molaritasnya tadi 7,2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,7 molar dikali volumenya tadi adalah 500 mili. 500 mili berarti ketemu 360. Lihat, karena ini masih mili, berarti di sini satuannya adalah mili mol. Kalau dijadikan mol berarti dibagi 1000 menjadi 0,36 mol. Setelah molnya diketahui, kita cari massa. Massa sama dengan molar, mol kali AR atau mol kali MR. Nah, massanya sama dengan 0,36 mol dari sini ya, dikali MR. MR-nya ini 98. Oh ya, ini NH4Br ya, 98.
ketemu 35,28 gram massa NH4Br dalam 500 ml larutan.